visi misi itu ya sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan sebelumnya. Jadi memang ini angkatan ke-7, artinya baru tahun ke-7 kita bisa mencapai apa yang direncanakan dari awal. Bahwa kita memang yang pertama tadi udah saya sampaikan, kita berstatus sekolah unggulan. Yang kedua, kita melakukan penerimaan siswa baru melalui seleksi yang berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, ya tentu apapun adanya, kalau tidak ada usaha ya tidak akan menghasilkan sesuatu. Maka usaha itu senantiasa kita lakukan secara kreatif. Apapun kesempatan yang bisa kita lakukan maka itu dilakukan. Tapi yang jelas bekal dari Pergub tentang MHT itu sudah cukup ya sebagai bekal untuk kita melakukan usaha-usaha tersebut. Apa itu bekal? Yang pertama, kita diperkenankan untuk mengadopsi kurikulum internasional, yaitu kita ambil Cambridge. Yang kedua, kita juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan Olimpiade secara terus-menerus. Oleh karena itu, maka kita melakukannya dengan strategi bahwa kelas 10 untuk bidang IPA harus selesai semua materi sampai kelas 12. Kemudian Cambridge sendiri dilaksanakan selama kelas 11 dan 1 semester kelas 12. Sedangkan Olimpiade mulai tahun ini itu semua siswa kelas 10 dan kelas 11 mengikuti program atau pembinaan Olimpiade yang waktunya setiap hari Sabtu selama 8 jam. Jadi itu menurut saya adalah satu usaha yang cukup untuk bisa menunjukkan prestasi di nasional, bahkan untuk ke internasional. Nah tentu ya walaupun demikian secara kreatif kita juga melakukan usaha-usaha tambahan ya, seperti sekarang misalnya kita ya dari mulai OSS ya, jadi kalau kita Olimpiade itu karena semua siswa kelas 10 11 ikut, maka untuk mengikuti Olimpiade tingkat kota kita harus melakukan seleksi ya, memilih 5 di antara para peserta itu. Dan alhamdulillah kemarin ya 45 siswa kita yang masuk OSP secara nilai hampir semuanya masuk 10 besar. Tapi untuk masuk ke tingkat DKI, dari kota ke DKI itu dipilih hanya masing-masing wilayah 10 dan dibatasi maksimal 3. Dari maksimal 3 itu kita masuk 26. Nah, dan 26 itu masih terseleksi untuk 40 siswa per mata pelajaran se-DKI. Ya, jadi 26, yang maksimalnya 27. Jadi ya sebenarnya secara prestasi Olimpiade itu sudah cukup bagus ya, tapi memang untuk ke nasional kita masih ya sekarang ini masih sama seperti tahun lalu, yaitu 7 peserta. Di mana 7 peserta itu 2 orang fisika, 2 orang komputer, 1 orang masing-masing untuk kimia, astronomi dan kebumian. Ya, jadi kita tidak pakai passing grade. Ya, jadi karena kita karena kita melakukan PPDB sebelum ujian nasional SMP, maka yang dipakai adalah nilai rapot semester 1 sampai semester 5 di SMP untuk 3 mata pelajaran. Matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Minimal 85. Nah, KKM kita tahun ini masih 75. Ya, jadi KKM 75. Ini kebetulan kan
perubahan kurikulum itu terus terjadi ya, bahkan kurikulum 2013 itu masih revisi, sehingga yang dulu ketentuannya sudah 75 sekarang turun lagi menjadi 60. Nah, jadi ketika kita menetapkan 75 itu udah di atas KKM nasional ya. Nah, kemudian ada juga pemahaman yang seperti itu. Ketika KKM kecil, nilai kita besar, maka indeks sekolah itu menjadi bagus dalam penerimaan SNMPTN. Ya, jadi sebenarnya KKM kecil itu tidak masalah kalau untuk masalah indeks SNMPTN ya. Nah, karena indeksnya itu adalah selisih antara capaian siswa dengan KKM itu. Ya, sehingga untuk menaikkan KKM masih kita masih pertimbangan lagi. Tapi ya walaupun demikian tetap ada usaha kita, karena apalagi ya penerimaan tahun ini kan lebih bagus ya dari sisi IQ ya. Sekarang itu paling rendah 131. Oh, 131 IQ-nya. IQ. Di bawah 131 tidak boleh Tidak diterima. ada. Tahun ini. Baru tahun ini. Jadi angkatan yang ke-10. Angkatan yang 10. Iya, yang di atas 140 sampai di atas 140 itu sekitar 2 kelas. Jadi sekitar 40 siswa. Ya, tentu harapan kita ya ke depan lebih baik lagi. Sudah berapa lama Bapak Pak Denuri ada di Saya kebetulan sebenarnya belum lama di sini. Berapa tahun? Dari 2015. Nah, jadi ketika ada masalah tentang pembiayaan di MHT ya, di mana kerjasama dengan ITB dengan Yohanes Surya itu putus karena tidak ada biaya, maka dipanggillah guru-guru DKI yang kira-kira ada kemampuan untuk tiga kurikulum tadi. Salah satu diantaranya saya. Tantangannya begini, ketika anak-anak kita pintar di SMA ini, ya, ketika anak-anak kita pintar di SMA, dia punya kesempatan melanjutkan di luar negeri. Ya kurang lebih selama ini 10% siswa kita mendapat beasiswa di luar negeri. Ini justru ya sebagai pribadi dan warga Indonesia, saya itu ada kekhawatiran seperti orang-orang pintar yang di mana ketika mereka melanjutkan di luar negeri, kemudian ada kesempatan bekerja juga di luar negeri, apalagi ke luar negerinya dengan beasiswa, mereka itu tentu ya seperti di Singapura itu ya, orang yang beasiswa harus bekerja di sana. Ya walaupun tidak lama, tapi kalau mereka sudah merasa nyaman nikmati sana dengan penghasilan, sementara pulang juga tidak dipakai. Nah ini kelihatannya dari pihak pemerintah memang belum ada fokus kepada ya aset bangsa. Kalau menurut saya aset bangsa itu adalah kecerdasan. Sementara kecerdasan kita sia-siakan. Sebenarnya kan kalau masalah gaji kan relatif. Tapi kenyamanan dan ada pekerjaan yang bisa dia lakukan, itulah yang penting sebenarnya. Kalau datang dibiaran, dianggurin, ya dia cari yang bagus. Jadi sekarang memang kita belum. Pada Singapura itu, ketika kita ada OSN, sampai siapa saja yang dapat medali bidang ekonomi ditawarin beasiswa di Singapura itu, dicari. Ya kita yang ke sini datang dari Singapura, dari Jepang, dari ini ya, pada mencari siswa-siswa yang cerdas untuk dikasih beasiswa. Ya walaupun setahu saya yang mengikat untuk bekerja itu hanya Singapura sementara itu. Ya kalau yang lain ya tahun lalu di Korea Selatan 2, tahun ini juga 2, dan tahun ini ada juga di NTU. Tahun lalu beberapa siswa di NTU. Nah, jadi di Singapura tiap tahun hampir ada. Kalau kita sih yang pertama ya pembinaan dilanjutkan,
untuk kreativitas guru di dalam mengantisipasi ya. Jadi sebenarnya kan masalah antisipasi aja. Jadi kita harus ajarkan kepada siswa itu apa yang tadi saya sampaikan, pesan 4C atau 4K, yang sebenarnya itu adalah keterampilan yang harus ditanamkan sebagai pendidik kepada peserta didik untuk memiliki 4C itu, yaitu kreatif. Nah, dengan kreatif ini tentu siswa akan mempunyai alternatif lain untuk bidang yang dia merasa berhenti di situ. Tidak ada kemandegan dengan kreativitas. Oke. Yang kedua, berpikir kritis. Kritis itu dimanapun kita perlukan, karena dengan berpikir kritis akan mengarahkan kita kepada jalan yang memang seharusnya kita tempuh. Kemudian kolaboratif ini adalah kemampuan dia bekerja sama, meminta dukungan atau kerjasama dengan orang lain sehingga sesuatu itu bisa berlangsung, tidak hanya mengandalkan kepada kekuatan diri sendiri. Kemudian komunikasi, segala sesuatu, ada masalah apapun, kalau komunikasi baik maka bisa dituntaskan. Nah, itulah yang disebut keterampilan abad 21 dengan persaingan global. Tapi saya terus terang, yang saya khawatirkan justru adalah kemandegan di dunia guru. Jadi Gak ada dari guru, Pak? bukan itu persoalannya. Ya, sementara ini siswa kita tuntut nilai 100, nilai rata 80. Gurunya nggak pernah dikasih pelajaran, nggak pernah. Dengan banyaknya perubahan kurikulum, justru ya tenaga guru walaupun ada istilahnya penataran lebih cenderung kepada perubahan kurikulum, tidak secara esensi meningkatkan kompetensi profesional guru. Ya, terus terang saya beberapa hari ini melakukan survei kecil-kecilan. Saya buat soal 4, 10, saya ujikan kepada guru-guru bukan hanya DKI tapi seluruh Indonesia melalui online, dan hasilnya luar biasa. Hampir tidak ada yang satu soal dijawab 100% benar. Dan itu soal sederhana, belum soal yang susah, tapi mungkin tidak terpikirkan oleh guru. Nah, soalnya kimia ya diberikan kepada guru, dan itu sesuai dengan kompetensi yang dicapai oleh UKG. UKG kita tahun 2015, belum ada lagi yang baru. Ya, tidak ada alokasi Dana anggaran. tidak ada alokasi dan program untuk meningkatkan profesionalisme guru. Upgrade. Dulu kan ada upgrading. Ada. Mau naik pangkat upgrading. Iya. Sekarang nggak ada. 13 kali, 16 kali mungkin penataran, Pak. Nggak ada. Sekarang nggak ada. Nggak. Jadi walaupun ada penataran, sekarang itu sifatnya untuk perubahan kurikulum, Bukan esensinya. bukan esensi profesionalisme.